Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are good condition. Oke, hari ini kita akan belajar tematik F dengan tema cita-citaku, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu kalian siapkan buku tematik F, buku tulis, dan juga alat tulisnya untuk mencatat atau menggarisbawahi setiap materi yang Miss berikan. Jika sudah, buka buku tematik F-nya halaman 43, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Sebuah cita-cita yang hebat didukung oleh tekad yang kuat. Jika kita berusaha dan bekerja keras dalam mengejar impian, maka cita-cita yang hebat itu akan kita capai dengan mudah. Nah, di halaman 43 di buku tematik F ada kisah atau cerita tentang kehebatan sebuah tekad. Nah, kalian bisa baca kehebatan sebuah tekad itu ya. Jika sudah kalian baca, sekarang kita lanjut membuat puisi tentang cita-cita. Cita-cita adalah harapan yang ingin dicapai ketika dewasa nanti. Cita-cita haruslah sesuatu yang hebat dan berguna bagi masyarakat dan negara. Beberapa profesi atau pekerjaan yang sering dicita-citakan adalah dokter, arsitek, atlet, pengusaha, dan guru. Profesi tersebut memiliki kehebatan masing-masing. Nah, profesi apa sih yang kamu cita-citakan? Setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Nah, di sini ada contoh puisi dengan judul Aku Ingin Menjadi Guru, karya Arif Rahmawan. Nah, kalian bisa membuat puisi tentang cita-cita kalian ya. Selanjutnya, membandingkan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Jika minggu lalu Miss sudah membahas tentang daur hidup dan juga metamorfosis, sekarang kita akan membahas kembali apa sih metamorfosis itu. Hewan dikatakan mengalami metamorfosis jika bentuk hewan muda berbeda dengan hewan dewasanya. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, yang pertama, metamorfosis sempurna. Apa sih metamorfosis sempurna itu? Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Tahap larva mempunyai tahap yang berbeda dengan tahap dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu seperti yang sudah Miss bahas minggu lalu, nyamuk, dan juga lalat. Nah, kita akan membahas metamorfosis sempurna dari nyamuk. Nah, pertama, nyamuk betina dewasa bertelur di air yang tergenang. Setelah beberapa hari, telur nyamuk akan menetas menjadi larva yang disebut jentik-jentik atau tempayak. Nah, jentik-jentik berubah menjadi pupa. Selanjutnya, pupa mengalami perubahan bentuk menjadi nyamuk muda yang kemudian tumbuh menjadi dewasa. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh metamorfosis sempurna dari nyamuk. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Apa sih metamorfosis tidak sempurna itu? Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, kecoa, dan juga capung. Nah, di sini Miss akan membahas tentang metamorfosis tidak sempurna dari kecoa. Yang pertama, setelah kecoa betina dewasa bertelur,
telur akan menetas menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nah, bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya berwarna lebih muda dan belum bersayap. Seiring dengan pertumbuhannya, kecoa muda mengalami pergantian kulit beberapa kali hingga terbentuk kecoa dewasa yang bersayap. Nah, coba nih perhatikan gambar metamorfosis tidak sempurna dari kecoa. Selanjutnya, mengenal tari kreasi daerah. Nah, kita akan membahas tentang tari kreasi daerah. Sebelumnya, apa sih tarian daerah itu? Tarian daerah adalah warisan berharga yang dimiliki setiap daerah. Tarian daerah merupakan hasil cipta karya seni dari suatu budaya. Nah, sedangkan apa sih tari kreasi itu? Tari kreasi adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tari tradisional klasik. Nah, gerak ini berasal dari satu daerah atau berbagai daerah di Indonesia. Selain bentuk geraknya, irama, rias, dan busananya juga merupakan hasil modifikasi tari tradisi. Nah, jadi tari kreasi daerah itu adalah tarian daerah yang sudah dimodifikasi dari geraknya, irama, tata riasnya, dan juga busananya merupakan hasil modifikasi dari tari tradisi. Nah, selanjutnya di buku tematik F halaman 52 membuat puisi tentang tokoh. Nah, kalian jika ingin membuat puisi tentang seorang tokoh, kalian dapat terlebih dahulu mencari informasi tentang beliau atau tokoh yang ingin kalian ceritakan atau jadikan puisi. Itu merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk membuat puisi. Dan selanjutnya, manfaat makhluk hidup bagi manusia. Ada seseorang yang bercita-cita menjadi seorang peneliti makhluk hidup. Dia berpikir bahwa seorang peneliti makhluk hidup sangat penting karena makhluk hidup sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, apa saja manfaat makhluk hidup bagi manusia? Yang pertama, sumber sandang. Beberapa jenis makhluk hidup dimanfaatkan manusia sebagai bahan untuk membuat pakaian. Nah, misalnya kapas, bahan baku kain, ulat sutra atau bahan baku kain sutra, bulu domba atau bahan baku wol, dan berbagai macam kulit hewan, misalnya buaya. Selanjutnya yaitu bahan pangan. Beberapa jenis makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan adalah sebagai berikut. Sumber karbohidrat, misalnya padi, jagung, gandum, singkong, dan kentang. Sumber protein misalnya kacang kedelai, kacang hijau, ikan, dan ayam. Sumber lemak misalnya daging sapi, telur, kelapa, dan avokat. Dan sumber vitamin dan mineral yaitu berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya, sumber papan. Beberapa jenis tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan papan, misalnya jati dan meranti. Lalu, sumber pendapatan negara atau devisa. Beberapa jenis makhluk hidup yang dimiliki Indonesia dapat diekspor sehingga dapat menjadi sumber pendapatan negara. Makhluk hidup yang diekspor umumnya merupakan bahan baku industri kerajinan atau kayu dan rotan, rempah-rempah seperti lada, dan lain sebagainya. Dan hasil perkebunan, kelapa sawit, kopi, dan teh. Nah, selanjutnya, sumber kesehatan dan obat-obatan. Berbagai jenis tumbuhan dimanfaatkan sebagai obat-obatan, misalnya kayu manis, kina, jahe, dan kumis kucing. Nah, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah, sebuah cita-cita yang hebat didukung oleh tekad yang kuat. Jika kita berusaha dan bekerja keras dalam mengejar impian, maka cita-cita yang hebat itu akan kita capai dengan mudah.
Hewan mengalami daur hidup mulai dari hewan muda menjadi hewan dewasa. Hewan mengalami daur hidup yang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Selain bermanfaat bagi manusia, makhluk hidup juga bermanfaat bagi lingkungan. Misalnya, dengan adanya tumbuhan, kadar oksigen di udara dapat meningkat dan dapat menurunkan kadar karbon dioksida sehingga mengurangi pencemaran udara. Adanya tumbuhan juga dapat menyejukkan suhu di lingkungan. Selain itu, bermacam-macam tumbuhan dan hewan juga dapat dimanfaatkan untuk memperindah lingkungan. Oke, Miss akhiri untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.